Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fenomenologi agama. Kami yang beranggotakan Yunifa Lutfi Amalia dan Faredah Malean. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Jean-Paul Sartre, Passionate Description. Langsung saja kita menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu ada biografi dari Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, Charles Aymard, lahir pada tanggal 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Beliau seorang Perancis filsuf, dramawan, novelis, penulis skenario, aktivis politik, penulis biografi, dan kritikus sastra. Beliau adalah salah satu tokoh kunci dalam filsafat eksistensialisme dan fenomenologi, dan salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat Prancis abad ke-20 dan Marxisme. Karyanya juga dipengaruhi sosiologi, teori kritis, teori pasca-kolonial, dan studi sastra, dan terus mempengaruhi disiplin ilmu. Beliau meninggal pada tanggal 15 April 1980 di usianya yang ke-74 di Paris, Prancis. Menuju pembahasan selanjutnya, yaitu fenomenologi Jean-Paul Sartre. Gagasan filsafat Sartre adalah sebuah usaha untuk merekonsiliasi kutub subjek dan objek. Tendensi ini dimotivasi oleh pengalaman kehidupan Sartre tentang kebebasan diri. Fenomenologi Sartre berangkat dari filsafat Cartesian. Kedekatan Sartre dengan filsafat Cartesian yaitu sebuah keinginan untuk menghasilkan konsep yang jernih dan terpilah. Sartre mengatakan, "Aku di kutub bebas." Ini artinya tidak ada batasan atas kebebasanku, kecuali kebebasan itu sendiri, atau jika mau, kita tidak bebas untuk berhenti bebas. Salah satu karya ontologi Sartre adalah Being and Nothingness. Dalam karyanya tersebut, Sartre banyak menganalisis kebebasan dan cara berada manusia untuk menemukan kebebasan. Sartre mengungkapkan ada dua eksistensi, yaitu berada pada dirinya dan berada untuk dirinya. Pengaruh Husserl pada fenomenologi Jean-Paul Sartre bukan hanya di penggunaan metode, tetapi pada konsep kesadaran. Dalam pemikiran Sartre, kesadaran harus dibedakan menjadi dua, antara kesadaran reflektif dan prareflektif. Kesadaran prareflektif merupakan kesadaran yang mengarah langsung pada objeknya. Contohnya, ketika saya mendengarkan sebuah lagu, kesadaran tidak terarah pada perbuatan saya yang sedang mendengarkan, melainkan pada isi lagu yang sedang saya dengarkan. Oleh karena itu, Sartre menyebut bahwa kesadaran prarefleksi sebagai kesadaran yang tidak disadari. Sedangkan menurut Sartre, kesadaran reflektif adalah kesadaran yang membuat kesadaran reflektif menjadi tematik. Artinya, kesadaran membuat kegiatan prareflektif menjadi kesadaran yang disadari. Dalam melakukan kesadaran, saya tidak lagi terarah pada isi lagu yang saya dengarkan, tetapi kesadaran tentang perbuatan saya ketika sedang mendengarkan lagu. Fenomenologi Sartre menolak kesadaran prareflektif. Dengan demikian, maka tugas fenomenologi adalah merefleksikan kesadaran prareflektif, atau membuat tematik kesadaran yang tidak disadari. Dalam fenomenologi, kesadaran prareflektif tentang objek direfleksikan atau dibuat menjadi tematik,
sehingga kita menjadi mengerti tentang apa makna sesungguhnya dari perbuatan-perbuatan kita itu dan bagaimana objek-objek dari perbuatan itu kita maknai. Kemudian kita akan membahas mengenai riwayat hidup Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre merupakan tokoh eksistensialisme. Sartre berasal dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang perwira Angkatan Laut Prancis yang menderita penyakit usus ketika bertugas di Indochina dan meninggal ketika Sartre berusia 15 bulan. Sejak saat itu, Sartre mulai dibimbing dan diasuh oleh ibunya, serta kakek dan neneknya. Kakek Sartre berprofesi sebagai guru bahasa dan pengarang buku bahasa Jerman. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa kakeknya Sartre telah menjadi sosok ayah bagi Sartre dan juga menjadi figur yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Sartre. Sejak kecil, Sartre terkenal sebagai anak yang lemah fisiknya, sehingga Sartre selalu menjadi sasaran olok-olok temannya yang fisiknya lebih kuat. Karena itu, Sartre lebih sering menghabiskan waktunya dengan melamun dan berkhayal. Meskipun demikian, para guru Sartre mengenal Sartre sebagai anak yang cerdas dan mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Kecerdasan Sartre yang diakui oleh guru-gurunya ini terbukti dengan banyaknya prestasi-prestasi yang diraih Sartre ketika dewasa yang akan menempuh pendidikan di Paris. Namun, kemudian pindah ke Lycée yang juga berada di Paris. Setelah itu, Sartre melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang terkenal, paling selektif dan sangat terkemuka di Prancis. Pada usia 21 tahun, yaitu pada tahun 1926, Sartre menempuh ujian sarjana muda dan lulus dengan yudisium sedang. Kemudian, pada tahun 1928, Sartre tidak lulus dalam ujian untuk menjadi dewan pengajar. Namun, pada ujian di tahun berikutnya, Sartre lulus dan menjadi yang terbaik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesadaran manusia Jean-Paul Sartre. Corak pemikiran Jean-Paul Sartre, Sartre sejak kecil hidup dalam lingkungan religius. Tetapi, justru kebalikannya, ia anti dengan agama dan Tuhan. Dia filsafat mengembangkannya dengan corak etis. Corak filosofi Sartre, yakni dari Descartes, Kant, Hegel sampai fenomenologi Husserl serta Martin Heidegger. Filsuf-filsuf tersebut sangat penting nilainya bagi Sartre. Namun, dalam tulisannya, ia kerap melontarkan kritik-kritik terhadap mereka. Husserl, Heidegger, dan Hegel mempunyai peran penting dalam karya utama Sartre, yakni Being and Nothingness, yang berusaha memahami eksistensi manusia. Gagasan mengenai eksistensialisme. Eksistensialisme mendasarkan diri pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip fenomenologi. Fokus eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar. Eksistensialisme menyatakan bahwa aku ini bukan apa-apa selain eksistensi sadarku sendiri. Eksistensialisme memusatkan perhatian pada subjek dan menandakan pentingnya interaksi subjek dalam pengalaman manusia. Sartre, eksistensialisme terungkap dalam pernyataan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya, menekankan eksistensiku sebagai subjek kecerdasan, bukan mengutamakan esensi yang ada pada diriku, seperti definisi mengenai aku dan segala penjelasan mengenai aku melalui berbagai ilmu pengetahuan.
Sartre menyatakan bahwa terdapat ada yang transenden. Sartre menunjukkan ada dalam dua bentuk, yaitu berada dalam dirinya sendiri dan ada untuk dirinya. Berada dalam dirinya sendiri identik dengan dirinya, tidak aktif, tidak pasif, tidak arifmatif, dan tidak negatif. Tidak mempunyai masa silam, masa depan, tidak mempunyai kemungkinan ataupun tujuan. Sama sekali kontingen, artinya ada begitu saja tanpa fundamen, tanpa diciptakan, tanpa dapat diturunkan dari sesuatu yang lain. Disebut sebagai ada yang tidak sadar, sehingga ia tidak mampu memberi makna pada eksistensinya. Selanjutnya, gagasan mengenai kesadaran manusia. Sartre mengungkapkan bahwa keberadaan manusia pada keberadaan yang terlempar begitu saja tanpa manusia pernah menghendakinya. Sartre melihat tidak ada yang lebih menakjubkan dalam hidup ini gejala kesadaran-kesadaran. Kesadaran manusia menurut Sartre adalah kekosongan. Alasannya, pertama, karena kesadaran adalah kesadaran diri. Kesadaran bisa melepaskan dirinya dari objek-objek yang tidak menyadari bahwa dirinya bukan objek-objek tersebut. Kedua, kesadaran adalah kekosongan karena dunia seluruhnya berada di luar dirinya. Sartre mengungkapkan adanya 3 sifat kesadaran manusia. Pertama, kesadaran bersifat spontan, artinya ia dihasilkan bukan dari ego atau kesadaran lain. Ia menghasilkan dirinya sendiri. Kedua, kesadaran bersifat absolut. Artinya, kesadaran tidak menjadi objek bagi sesuatu yang lain. Ketiga, kesadaran bersifat transparan. Artinya, menyadari dirinya. Kesadaran diri merupakan eksistensi manusia yang membedakannya dengan eksistensi benda-benda. Manusia menyadari bahwa menyadari dirinya, dunia benda-benda membantu dalam kesadaran diri manusia. Tanpa adanya benda-benda, maka kesadaran diri manusia tidak mungkin tercapai. Pada umumnya, orang-orang mengarahkan kesadarannya pada objek, bukan pada diri dan apa yang diperbuatnya. Kemudian, manusia memahami diri dan tindakan-tindakannya dengan kesadaran reflektif. Dengan merefleksikan apa yang diperbuatnya, manusia dapat memahami makna dari tindakan-tindakan dan membawanya kepada pemahaman tentang dirinya. Dengan kesadaran reflektif, manusia menjadikan dirinya tidak hanya sebagai makhluk yang larut dalam objek, tetapi menyadari bahwa ia mengingat suatu objek dan mengabaikan yang lain. Berikutnya, relevansi pemikiran Sartre. Sartre ingin menempatkan bahwa keberadaan manusia di dunia memiliki berbagai kemungkinan untuk mencapai kepenuhan eksistensinya. Kelebihan manusia dari makhluk lain adalah manusia selalu memiliki pilihan dan berkemampuan untuk memilih. Manusia tidak diarahkan oleh sesuatu di luar dirinya. Manusia sendirilah yang menggerakkan dirinya, menentukan apa yang akan memperbuatnya dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Kesadaran manusia didasari oleh keberadaan dirinya yang memiliki begitu banyak kemungkinan untuk memaknai dunia dengan berbagai cara. Kemudian, keberadaan manusia adalah ada bagi dirinya. Maka dari itu, manusia bisa mengarahkan dirinya kemana saja, melakukan apa saja, dan menjadi apa saja. Keberadaan atau eksistensi manusia memungkinkan dirinya memilih sesuatu berdasarkan kebebasannya. Selanjutnya kita akan membahas bahwa Jean-Paul Sartre merupakan pemuda penggila filsafat dan wanita. Sartre berhasil lulus ujian sekolah nasional, dan sejak tahun 1924
berkuliah di sebuah perguruan tinggi terkemuka dan sangat bergengsi di Perancis. Pada masa-masa ini, Sartre mengembangkan pemikiran melalui diskursus filsafat dengan sesama mahasiswa. Di samping bergelut dengan buku-buku tebal, bir, dan obrolan filsafat, Sartre ternyata begitu kecanduan dengan wanita. Tampaknya, Sartre mengalami satu tahapan lingkaran setan. Berikutnya, kebutuhan yang lebih berlebih akan efektif dan cinta, yang mana tidak ia peroleh sejak ibunya menikah lagi. Dan begitulah yang terjadi, banyak wanita terpedaya oleh intelektualitasnya. Daya tarik Sartre jauh mengungguli keburukan wajah kodoknya itu. Ini menumbuhkan kembali kepercayaan diri Sartre, terutama daya rayunya yang sejak kecil selalu meyakinkan dirinya aku jenius. Salah satu gadis yang terpikat itu adalah Simone Berthold de Beauvoir, gadis cantik dan brilian berusia 21 tahun. Simone memperoleh pendidikan kelas atas dari para suster biara yang ironisnya justru ia tentang habis-habisan saat itu. Perkenalan Simone dan Sartre sendiri terjadi pada tahun 1928 ketika Sartre berusia 24 tahun. Sang caster The Beaver berang-berang, begitu julukan Sartre pada Simone. Mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama, dalam waktu singkat, Sartre menjalin kisah asmara dengan Simone. Baginya, Simone adalah pengganti ibu, kakak yang selama ini hilang. Selanjutnya kita akan membahas tentang manusia dan kebebasan. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf yang terkenal dengan pikirannya tentang eksistensialisme yang tertuang dalam humanisme. Pemikiran Sartre mengenai manusia dan kebebasannya dapat dipahami melalui pemahamannya mengenai eksistensi dan esensi manusia. Menurut Sartre, eksistensi mendahului esensi. Usaha untuk menjelaskan kenyataan adanya manusia tidak sama dengan kenyataan adanya benda-benda. Manusia memiliki martabat luhur dan kebebasan dalam diri untuk menjadikan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya. Manusia secara sadar menggerakkan dirinya sendiri menuju ke masa depan yang membuka peluang dan kemungkinan bagi dirinya sendiri. Inilah esensi manusia yang menentukan dirinya sendiri tanpa intervensi dan campur tangan orang lain. Namun, hal ini dapat terjadi jika manusia telah ada lebih dulu. Yang pertama, manusia adalah kebebasan yang memilih untuk memutuskan. Semua manusia harus memilih dan mengambil keputusan. Manusia adalah individu yang terlebih dulu bereksistensi, lalu menentukan esensi dirinya sendiri dengan membuat pilihan-pilihan bebas. Kebebasan nampak dalam kenyataan bahwa manusia adalah bukan dirinya sendiri, melainkan selalu berada dalam situasi menjadi diri sendiri. Sehingga manusia dituntut untuk tidak berhenti pada dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk mengubah dirinya. Pilihan dalam menentukan hidup ini adalah bentuk usaha manusia terhadap dirinya sendiri yang bertujuan untuk mencapai suatu kemungkinan dalam ekstensinya, maupun terhadap dunia. Kemungkinan-kemungkinan itu sambung menyambung sepanjang manusia masih berekstensi, dan usaha ini menjadi dalam dunia karena manusia adalah being in the world. Yang kedua, kebebasan manusia menuntut tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Kebebasan manusia membuat pilihan disertai dengan rasa takut yang mendalam, karena pilihan manusia juga menyatakan tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Pada manusia,
menyadari dirinya menghadapi sesuatu dan memilih untuk berada, saat itu juga ia bertanggung jawab untuk memutuskan bagi dirinya dan semua orang. Dalam kebebasannya, manusia memberikan peluang juga kepada manusia lain untuk mengungkapkan kebebasannya. Yang ketiga, ada kebebasan manusia dan eksistensi Tuhan. Sartre menyangkal eksistensi Tuhan dengan mengkritik pandangan yang menempatkan Tuhan sebagai pencipta. Hal ini terlihat dari pernyataannya bahwa eksistensi manusia yang menentukan esensi dirinya bukan Tuhan atau orang lain. Jika Tuhan adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka segala yang bukan adanya Tuhan adalah ciptaannya, sehingga esensi manusia telah ditentukan olehnya. Dengan demikian, manusia tidak dapat berubah secara hakiki dan tidak dapat mencapai taraf tinggi karena manusia tidak dapat menentukan hidupnya secara bebas. Oleh karena itu, Sartre berpendapat kalau manusia bebas, maka Allah harus tidak ada. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.